Welcome to my channel Tri Jumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Tri Jumiati CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Belimbing, Kabupaten Melawi dengan pengajar praktik Bapak Loes Roni dan fasilitator Bapak Muhammad Haninul Fuad. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata. Berikut ini adalah video dokumentasi sosialisasi budaya positif kepada siswa SMA Negeri 1 Belimbing. Dilaksanakan pada hari Senin, 9 Januari tahun 2023. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena mengambil waktu kalian sebentar. Ada beberapa hal yang Ibu sampaikan terkait kalian adalah anggota pengurus OSIS yang baru dan yang lama, MPK yang baru dan lama. Karena mengapa Ibu kumpulkan kalian? Karena kalian Ibu anggap sebagai agennya nanti. Agen perubahan bagi kelas kalian masing-masing, agen perubahan bagi sekolah kita SMA Negeri 1 Belimbing yang kita cintai. Nah, yang ingin Ibu sampaikan adalah ini nanti mengenai budaya positif. Budaya positif di sini adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang nanti menjadi suatu kebiasaan baik di sekolah kita. Nah, nanti pembiasaan baik atau budaya positif itu bentuknya adalah kesepakatan kelas. Sudah punya kesepakatan kelas belum? Sudah dibuat belum itunya, posternya? Nah, nanti kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh setiap anggota kelas, warga kelas, untuk menertibkan kelasnya masing-masing. Artinya setiap kelas itu bertanggung jawab terhadap kelasnya masing-masing. Dan kesepakatan kelas ini akan menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu adalah seperti saran-saran bersama yang nanti akan menjadi keyakinan, artinya tidak perlu diingatkan lagi, oh kalian harus masuknya tepat waktu, tidak, tapi sudah menjadi keyakinannya masing-masing. Saya sampai sekolah sebelum jam 7 karena jam 7 sudah mulai belajar. Saya tidak boleh buang sampah sembarangan karena kita wajib menjaga kebersihan. Jadi itu sudah tidak perlu diingatkan lagi, itu sudah tertanam dalam diri masing-masing dan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Muaranya nanti bukan keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas, adalah kesepakatan sekolah ataupun keyakinan sekolah. Artinya, jika setiap warga sekolah sudah yakin, sudah sadar, maka akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dan menjadi identitas sekolah. Seperti itu. Jadi Ibu anggap kalian itu sebagai agen. Tahu itu agen apa? Apa itu agen? Pelopor yang nanti mengimbaskan kepada rekan-rekan yang ada di kelas kalian, bahkan kepada seluruh warga sekolah. Jadi nanti jika melihat temannya buang sampah sembarangan diingatkan. Iya, bukan kalian menjadi pelopor yang buang sampahnya sembarangan. Jika ada melihat temannya yang suka terlambat, bantu mengingatkan, seperti itu. Ya, paham? Oke. Pokoknya kalian itu sebagai agen, paling tidak di kelasnya yang nanti akan membawa perubahan kepada sekolahnya. Sekian yang hanya bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas 11-2. Berikut ini dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif bersama rekan guru SMA Negeri 1 Belimbing yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Januari tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru Hebat SMA Negeri 1 Belimbing. Ya, terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4. Diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7. Sudah kenal sama saya? Belum. Oke. Hari ini saya akan melakukan
melanjutkan diseminasi, saya juga kemarin sudah izin sama kepala sekolah untuk melakukan kegiatan ini, dan alhamdulillah beliau mengizinkan. Langsung saja, aksi nyata diseminasi modul 1.4 wilayah positif pendidikan guru berat angkatan 7. Bapak Ibu bisa lihat di layar, ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang poin pertama, setuju atau tidak setuju? Alasannya, boleh angkat tangan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya, Ibu Selvi? Supaya anak itu gimana ya? Supaya anak itu tidak melakukan mengulang kesalahan seperti itu. yang sama. Oke, terima kasih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju tidak? Setuju atau tidak setuju? Karena ini berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Iya. Nah, dari ketiga pertanyaan ini nanti akan dibahas. Tadi setuju atau tidak setuju nanti akan terjawab dari materi yang akan saya sampaikan. Nah, topik dalam eksplorasi konsep yang akan saya sampaikan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi ada 6 ya materinya. Kedua, teori motivasi. Nah, nanti pertanyaan pemantik tadi akan berkaitan dengan yang kedua. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan restitusi segitiga restitusi, seperti itu. Materi pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Boleh diperhatikan di depan. Perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan yang biasa disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi ini sama seperti hayalan seorang guru bahwa dia bisa mengontrol murid. Ketika murid misalnya disuruh menyebutkan satu, murid harus menyebutkan satu, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai guru mengkritik siswa seakan-akan kita yang paling benar. Nah, pada saat itu kita merasa apa yang kita lakukan itu akan menguatkan karakter anak. Apakah itu benar atau salah nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi bayangan kita itu yang kita berikan itu sudah yang terbaik dan pasti itu efektif dan bermanfaat untuk anak, seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memiliki hak untuk memaksa. Karena kadang-kadang kita bukan hanya sebagai guru, tapi ini bisa dilakukan juga kita sebagai orang tua ya. Kita merasa anak itu belum bisa memilih. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai guru wajib memberikan pandangan seperti itu. Wajib memberikan pandangan, kemudian terkesan memaksa. Harus mengikuti apa yang kita mau, seperti itu. Apakah itu benar atau salah? Nanti akan sampaikan. Lanjut. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, teori kontrol di sini atau pilihan pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebenarnya kontrol yang ada di kita itu, ini sebenarnya bukan yang sesuai ilusi tadi. Yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan dilihat dari perspektifnya kita saja, tapi lihatlah perspektif orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini adalah teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Ingat, apapun yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Mengapa anak tidak mengerjakan tugas? Nah, sekali lagi nanti ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekali lagi, kita tidak bisa mengontrol orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita memiliki kontrol terhadap diri sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang
Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa menyuruh orang lain harus melakukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi itu bagus dilakukan terutama untuk kegiatan-kegiatan positif sehingga terciptalah pilihan-pilihan baru yang tidak harus sama, tetapi harus bisa dikolaborasikan. Kemudian intinya dari teori kontrol adalah win-win atau sama-sama menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ketika guru memberikan arahan atau hukuman kepada murid, guru tentu merasa menang ketika murid melakukan apa yang dia suruh. Tapi bagi murid apa? Apa dia merasa menang? Tidak, tentu dia merasa bersalah. Dan di situ murid sudah kalah. Jadi teori kontrol yang terakhir adalah berpikirnya itu win-win, sama-sama menang. Disiplin positif teori kontrol William Glasser. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai positif yang tidak bertentangan dengan ras, agama, dan diakui secara universal. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang saya selalu ingat itu teori kontrol ini. Apapun yang dilakukan itu pasti ada tujuannya. Mengapa murid itu misalnya pakai sendal ke sekolah? Pasti ada tujuan. Setelah ada tujuan, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di situ. Nah, masuk teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3. Untuk menghindari hukuman, itu motivasinya ekstrinsik, artinya anak melakukan sesuatu yang kita suruh agar tidak kena hukuman, ya kan? Ekstrinsik bukan ada dalam dirinya. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan. Bantu ibu beli es, sisanya untuk kamu ya. Sisanya itu adalah kata-kata untuk imbalan. Jadi itu motivasinya termasuk motivasi ekstrinsik atau dari luar. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita temukan bukan cuma bagi siswa tapi bagi diri kita sebagai seorang bapak ibu guru, untuk menghargai diri sendiri. Jadi apapun yang dilakukan itu memang niatnya dari dalam diri sendiri. Anak belajar tumbuh belajar profil Pancasila. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Ini setiap materi ini punya keterkaitan. Kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi apapun nanti, terkadang kalau pemikiran saya selama ini sebelum saya belajar modul ini, penghargaan itu penting supaya anak lebih semangat. Tetapi setelah belajar, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ternyata penghargaan merupakan salah satu bentuk hukuman. Tuh. Nah, teori motivasi, kalau tadi kita belajar teori kontrol, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Bapak pendidikan siapa? Ya, Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tujuan kita mendidik anak itu sebenarnya ini. Anak itu bisa mengontrol dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan kebajikan universal yang diakui, seperti itu. Nih. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Artikon 1993. Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Jadi terkadang ketika kita memberikan penghargaan awal-awal itu anak mungkin senang, ya kan, akan diberikan penghargaan dan ikhlas dia melakukan itu sehingga mencapai tujuan yang dicapai seperti itu. Kemudian yang kedua, anak akan ketergantungan. Saya harus juara kelas supaya dapat misalnya penghargaan lot apa seperti itu. Nah, itu yang kategorinya menghukum. Kemudian yang kedua, penghargaan
mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Nah, yang terakhir, penghargaan itu bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, ada kita peringkat kelas 10 di kelas. Oh, yang awalnya A peringkat 1, tahu-tahu di semester 2 A peringkat 2. Secara tidak langsung kita akan merusak hubungan antara anak itu dengan temannya, terutama yang mendapatkan peringkat, dan nantinya akan terjadi persaingan yang kadang-kadang tidak positif seperti itu, ya kan? Dihukum oleh penghargaan, kurang nampak ya? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, ya kan? Jadi sebenarnya dari K13 sebenarnya tidak ada peringkat lagi. Mungkin Bu Yeni atau Bu Ella yang pernah memvideokan. Jadi anak ada masalah, kita panggil, kita tidak boleh menjudge, nah diselesaikan dengan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sekali lagi Bapak Ibu, apapun yang kita maupun siswa lakukan itu muaranya dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nanti saya akan berikan contoh deskripsi. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa coba pahami kira-kira ini kebutuhan apa yang perlu terpenuhi dari anak ini sehingga anak ini membuat masalah seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Padahal pemahaman kita selama ini disiplin ya kayak aturan seperti itu, ya kan? Aturan apalah itu. Tapi artinya adalah belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Oke, kita lanjut aja. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang kita sekarang ini masuk dalam kurikulum Merdeka tertuang dalam P5. Penguatan pelajar profil dapat penguatan. Ya, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ada kurang lebih 7 profil Pancasila yang akan dikuatkan di sini. Makanya saya mengajak profil Pancasila. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Ini setiap materi ini punya keterkaitan. Kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi apapun nanti, terkadang kalau pemikiran saya selama ini sebelum saya belajar modul ini, penghargaan itu penting supaya anak lebih semangat. Tetapi setelah belajar, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ternyata penghargaan merupakan salah satu bentuk hukuman. Tuh. Nah, teori motivasi, kalau tadi kita belajar teori kontrol, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Bapak pendidikan siapa? Ya, Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tujuan kita mendidik anak itu sebenarnya ini. Anak itu bisa mengontrol dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan kebajikan universal yang diakui, seperti itu. Nih, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Artikon 1993. Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Jadi terkadang ketika kita memberikan penghargaan awal-awal itu anak mungkin senang, ya kan, akan diberikan penghargaan dan ikhlas dia melakukan itu sehingga mencapai tujuan yang dicapai seperti itu. Kemudian yang kedua, anak akan ketergantungan, saya harus juara kelas supaya dapat misalnya penghargaan lot apa seperti itu. Nah, itu yang kategorinya menghukum. Kemudian yang kedua, penghargaan
mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Nah, yang terakhir, penghargaan itu bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, ada kita peringkat kelas 10 di kelas. Oh, yang awalnya A peringkat 1, tahu-tahu di semester 2 A peringkat 2. Secara tidak langsung kita akan merusak hubungan antara anak itu dengan temannya, terutama yang mendapatkan peringkat, dan nantinya akan terjadi persaingan yang kadang-kadang tidak positif seperti itu, ya kan? Dihukum oleh penghargaan, kurang nampak ya? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, ya kan? Jadi sebenarnya dari K13 sebenarnya tidak ada peringkat lagi, ya benar ya? Sampai ke Merdeka, cuma rasanya tidak sah aja kalau tidak ada peringkat. Makanya sekarang peringkat tidak dimasukkan di dalam rapor. Nah, ini sebenarnya harus diketahui. Jadi muaranya itu adalah penghargaan bisa menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi tolong diperhatikan, sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Sementara kita kembali ke teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, bukan anak yang dihukum, tapi kita yang merasa dihukum, kita yang merasa bersalah. Ini anak tidak sesuai target kita, sementara kita berharapnya A, dia dapatnya B. Terus siapa yang merasa bersalah? Yang merasa dihukum? Kita sebagai Oke. Mohon maaf ini agak lama. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini. Jadi ternyata antara penghargaan dan apresiasi itu berbeda. Pemahaman saya selama ini, penghargaan ya apresiasi ya penghargaan. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian secara pribadi, tidak perlu ditunjukkan di depan kelas. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Contohnya ini, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya, kalau kita memberikan apresiasi, kita harus mengatakan, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Tingkatkan lagi ya, itu bentuk apresiasi. Jadi apresiasi itu bukan penghargaan, tapi penguatan, seperti itu. Atau saya menghargai, terus nilai kebajikannya apa? Kepedulianmu, situasinya apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, seperti itu. Jadi sekali lagi, penghargaan bukan apresiasi. Tindakan guru. Boleh Bapak Ibu guru lihat di depan? Kemudian coba kira-kira hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Yang kedua, nanti akan kita cek jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Diingat ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba kita cek. Ini jawabannya. Mencatat 100 kali ternyata hukuman. Apakah kita pernah melakukan itu? Walau alam insya gitu kan, kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali di sekolah olahraga, itu hukuman ya. Push up hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan. Jadi intinya adalah kalau konsekuensi itu kayak anak itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan dia langgar gitu loh. Dia mencari kertas ulangan temannya, kemudian dia suruh mengganti kertas, itu termasuk dalam konsekuensi.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi memang harus sesuatu yang harus terjadi. Ini yang penting yang kedua. Hukuman itu membuat anak itu sakit, fisik maupun hati. Dan ingat loh, terkadang hukuman yang kita berikan di sekolah akan diingat 10 tahun yang akan datang ketika dia bertemu kita. Ibu kan yang suka ngasih saya tugas bisa seperti itu kan, ibu kan yang suka nyubit-nyubit saya bisa seperti itu. Nah, itu akan diingat itu. Makanya tadi akan membuat anak itu sakit maupun secara fisik maupun hati. Kemudian dan jangka waktunya lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada saat itu aja dia merasa bersalah, tapi caranya dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan cukup sampai di situ. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Nah, hukuman itu paksaan. Guru kita itu memaksa, harus wajib fardu gitu loh. Nah, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, oke lanjut aja. Banyak. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak buat masalah, bukan kita yang memberikan hukuman. Kalau bisa hukuman dengan konsekuensi itu jangan dilakukan, tapi yang kita lakukan adalah restitusi. Anak sadar kesalahannya. Setelah dia sadar, terus dia mau memperbaikinya seperti apa? Itu dari anaknya sendiri. Jadi kalau hukuman itu termasuk dalam identitas gagal, nah identitas sukses yaitu disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Artinya kalau bisa hukuman jangan dilakukan. Apa boleh buat sekali-sekali mungkin tidak masalah, tapi jangan sering dilakukan, diminimalisir aja. Nah yang harus kita lakukan adalah konsekuensi dan restitusi. Agak lama ya, sebentar lagi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, belajar dari kesalahan. Jadi anak itu harus sadar diri bahwa dia sudah berbuat salah. Nah, bagaimana memperbaikinya? Kita boleh menawarkan tapi tidak memaksakan. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari keputusan dasar yang mendasari tindakan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang seperti yang saya sudah jelaskan, setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Setiap tujuan itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mengapa anak misalnya ketika jam pelajaran lari ke kantin? Jajan. Masalah bukan? Masalah. Kita cari kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi apa? Oh dia memang belum makan, lapar. Terus cara kita sebagai seorang guru restitusinya seperti apa? Kita panggil, kita tanya, tidak apa-apa kok nak, ibu juga sering lapar, tapi apa yang kamu lakukan itu sudah benar, seperti itu. Lain kali ke depannya kamu maunya seperti apa? Nah seperti itu cara-cara restitusi. Kemudian solusi yang ditawarkan juga harus anak menawarkan dirinya sendiri. Oh bu, biar saya tidak misalnya tidak lari ke kantin pada jam pelajaran, saya mau bobokan aja bu, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Ini dari 6 materi sampai 3 ya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kalau pakai mobil tidak pakai helm? Ya kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak 1,5 meter? Mengapa tidak 5 meter? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang menawarkan bahwa mengapa tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau kita sudah yakin, tidak perlu dituangkan dalam aturan juga kita akan laksanakan. Kan kita terkadang keyakinan ini masih belum jelas. Kita pakai helm itu karena takut ada polisi, ya kan? Takut kena razia. Tapi kalau kita sudah sadar, sudah yakin, kita pakai helm itu ya untuk keselamatan gitu loh. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas. Mengapa belum keyakinan
keyakinan kelas, dari kesepakatan itu akan menjadi sebuah keyakinan. Mengapa harus dipampang? Biar anak ingat. Kalau sudah ingat, kayak iklan kan, munculkan beberapa kali ujung-ujung ingat sendiri gitu kan. Ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan terciptalah budaya positif. Jadi dari hal yang kecil yaitu kesepakatan kelas, peraturan kelas menjadi sebuah kesepakatan keyakinan, kemudian terciptalah lingkungan positif dan muaranya adalah budaya positif sekolah. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Terus mengapa? Yang mana? Ini format-format kesepakatan kelas. Tapi yang kira-kira kalau kata-katanya menjadi keyakinan kelas jadinya seperti apa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kesepakatan kelas. Keyakinannya apa? Saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Apa keyakinan kelasnya? Semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Apa keyakinan kelasnya? Peduli. Seperti itu. Kayak ini. Kira-kira peraturannya seperti ini. Bahasa untuk keyakinan kelasnya apa? Satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kata-katanya. Sekali lagi, budaya positif itu kata-kata yang digunakan juga harus positif. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Terus keyakinan kelas apa? Mengganggu. Apakah kita boleh mengganggu? Nah, itu Mas Ayu kita lihat bawahnya. Menghormati orang lain. Seperti itu. Oke, kalau belum terlalu jelas nih. Atau ini, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan kelas bahasanya seperti apa? Saling menyayangi mungkin lah ya. Mana tadi? Keselamatan, menghormati orang lain. Jadi kata-katanya seperti ini. Jadi kalau kita buat kesepakatan kelas jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan, bukan kesepakatan. Seperti itu. Yang keempat tentang Bapak Ibu tidak lama lagi. Nah ini yang penting, kalau menurut saya ini muara dari segala-galanya. Kalau 5 kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka hidup akan aman, damai, sejahtera, masuk surga dunia akhirat. Amin. Iya benar. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Survival, kalau tidak salah ya memang bertahan hidup. Apa yang bertahan hidup kebutuhan dasar harus dipenuhi? Sandang, pangan, papan. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, pengasahan, kesenangan dan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan hidup. Nah ini saya akan memberikan deskripsi, Bapak Ibu boleh baca. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Oke. Ingat ya, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Coba Bapak Ibu lihat nih, kira-kira jawaban yang ada di benak Bapak Ibu tadi tertuang dari sini. Kan setiap orang itu punya pemikiran berbeda kan? Nah, kalau dari 5 kebutuhan dasar itu, setiap Bapak Ibu guru mungkin setiap orang itu terpenuhi semuanya nih. Cuma kita lihat tidak terpenuhnya apa? Nah, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya Bu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup. Makanya dia ngambil makanan temannya karena dia lapar, dia tidak punya uang untuk jajan ikannya atau pada saat itu belum saatnya istirahat seperti itu. Kemudian kalau kita jawabnya kebutuhan akan kasih sayang, Doni jawabnya alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan
berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya kekuasaan. Dia ingin berkuasa itu. Dia senang melakukan itu, pun senang gitu. Kemudian yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Dodi sedang berusaha memenuhi kebebasan. Pengen makan yang lain, diberinya naga terus. Sementara emaknya tahu anaknya suka makan naga terus gitu. Sementara anaknya pengen yang lain. Nah, yang terakhir, Dodi menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Yang kesal karena diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kesenangan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan saya mengajari, tapi kita sama-sama belajar bahwa kita berusaha memahami anak didik kita. Ini sebenarnya bukan hanya diterapkan di sekolah, di rumah juga bisa ke anak-anak kita. Jadi ketika anak buat masalah, pasti ada kebutuhan yang belum dipenuhi oleh kita. Seperti itu. Ibu, saya rasa ini penting bagi kita ya, makanya ibu harus disampaikan. Nah, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Ayo kita lihat, ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih efektif? Sebenarnya. Tapi apa yang sering kita lakukan? Tanyakan diri masing-masing ya. Oke, ini kurang jelas kali ya. Iya, motivasi kalau guru berbuat kadang nunjuk-nunjuk, nyubit-nyubit, ya kan? Nyubit-nyubit itu adalah penghukum. Terus kalau dia buat rasa bersalahnya apa? Ceramah, banyak-banyak kayak saya gitu kan. Seharusnya ibu tuh kecewa sama kamu, harusnya kamu gini, kamu jadi seperti ini. Harapan ibu tuh tinggi loh sama kamu. Itu tumbuh rasa bersalah sampai anak nunduk-nunduk, gini gitu kan, sampai nangis. Kemudian ketiga, sebagai teman, kadang-kadang kalau kita ngajarin SMA nih, sebagai teman ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Saking jadi kayak teman, kita tidak dihargai. Makanya memang harus bisa menempatkan situasi dan kondisi. Kapan kita menjadi penghukum, kapan kita membuat merasa bersalah, kapan teman. Nah, yang keempat ada pemantau. Pemantau ini lebih ke menghitung dan mengukur. Kata-katanya ada di bawah. Apa peraturannya? Seperti itu. Kemudian murid mengatakan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian manajer sebenarnya yang paling efektif dan paling bagus adalah manajer. Tapi kalau menurut saya kita sebagai guru harus bisa menentukan diri di posisi apa kita. Kadang kita wajib sebagai penghukum, apalagi di anak SMA yang memang luar biasa. Karena kita menyadari mereka juga sudah paham, sudah sadar, sudah dewasa, dan ketika dia melakukan sesuatu, dia harus bisa bertanggung jawab seperti itu. Nih, coba Bapak Ibu lihat di depan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau pemantau, manajer? Oke, sifat jawabannya ya. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ayo. Ini kata-katanya loh ya. Nanti akan bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari pasti itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mana SMA sih lah ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Kamu selalu berada yang paling terakhir. Kalau udah tugas-tugas pasti kamu terakhir. Saya kecewa sekali sama kamu. Kok kalau dikasih tahu tidak pernah paham gitu kan? Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau kita tidak pernah, itu adalah justifikasi gitu, mengejas, apa namanya dia? Sudah menuduh seperti itu kan? Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak. Kasihanlah ibu ini nanti malah gesek gitu kan? Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum.
Jadi nanti bolehlah nanti kita berubah sikit-sikit, tak perlu banyak-banyak gitu kan. Makanya saya mohon maaf Bapak Ibu, bukan yang mau sombong atau riak. Nggak salah di sekolah ke anak saya, karena saya merasa mikir saya kan udah belajar gitu, saya harus coba lah bagaimana caranya gitu kan. Kayak diingatkan gitu, coba. Ternyata memang ke anak saya sih, ke Apip memang luar biasa. Memang harusnya kayak gini, lebih ke manajer atau pemantau seperti itu. Karena anak senang kita buat seperti itu. Kalau udah kita mau hukum itu, aduh, tapi sekali-sekali boleh. Ini bergerak antara peraturan, memantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer, memperbaikinya. Kalau kamu tidak, titik-titik saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Jadi hukuman itu pada intinya membuat ketidaknyamanan bagi anak atau siswa. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini adalah manajer. Seperti itu. Dan nanti dikaitkan dengan segitiga restitusi. Oke, terakhir. Jangan ngantuk Bapak Ibu, terakhir ini. Kita sama-sama belajar. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap anak itu pasti punya masalah. Kalau sudah punya masalah, pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai Bapak Ibu untuk mengatasi masalah tersebut supaya anak tidak mengulangi dan bahkan menyadari kesalahannya ya, dia lakukan seperti itu. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita bertemu anak, misalnya, ayo Ani silakan kantor ketemu ibu. Ada apa sih sebenarnya masalah kamu sama ibu ini? Gitu. Jadi kita jangan muka kejam dulu. Untuk menstabilkan identitas anak itu, jangan kita buat muka kejam, muka kayak mau marah sehingga anak merasa takut. Santai aja gitu. Jadi anak dibuat merasanya nyaman dulu, stabilkan dulu identitasnya. Apalagi misalnya kalau dia kelahi, dia lagi marah-marah, kalau kita marah mungkin jadi, ya kan? Maka stabilkan dulu identitasnya, cool down dulu, buat dia nyaman dulu. Nah, kemudian setelah stabilkan identitas, masuklah ke validasi kebutuhan. Kebutuhan apa sih yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh anak ini? Seperti itu. Kemudian dia maunya seperti apa? Kaitkan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Tapi bukan kita yang mengaitkan, anak itu sendiri. Kalau misalnya gini, nanti ini untuk stabil identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak Ibu juga pernah buat salah kan gitu kan? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas anak, menstabilkan emosi anak seperti itu. Kemudian yang kedua, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Sekali lagi, yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap tindakan itu punya tujuan. Setiap tujuan itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, validasi kebutuhan, guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini adalah kata-kata yang digunakan ketika kita melakukan validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi ini adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan artinya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita percayai, baik secara yang tidak bertentangan dengan ras, agama, secara universal seperti itu ya. Nah, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini posisi manajer ya kalau kayak gini ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ketika kamu marah, kamu nanya-nanya temannya, apakah kamu ingin jadi orang seperti itu? Nah, itu adalah intervensi 30 detik. Artinya intervensi kita lebih membuat anak itu sadar atas kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, refleksi ini tes. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira dari yang saya sampaikan, kira-kira yang berubah dari pemikiran kita itu apa? Ada tidak? Sedikit aja.
kayak tersentil gitu loh. Karena posisi kita sebagai guru selama ini kira-kira apa yang ternyata bertentangan dengan materi yang disampaikan. Kayaknya Bude kalau ikut nih masuk hukum Bude. Iya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah ini yang penting, peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti modul ini. Sebelum belajar nih, kayak saya menganggap apresiasi itu penghargaan. Saya menganggap penghargaan itu baik. Tapi ternyata, penghargaan sebagai salah satu bentuk dari hukuman. Ternyata seperti itu. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saya ingin menjadi manajer. Saya ingin menjadi perusahaan gitu kan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu guru, saya menyampaikan hari ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya bisa, tapi ini adalah praktik baik yang harus kami imbaskan kepada Bapak Ibu guru. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan kita bisa menjadi guru orang tua yang baik bagi anak-anak dan anak didik kita ke depannya. Karena 10 tahun yang akan datang yang kita bimbing ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Kalau bagus sekarang insya Allah 10 depan bagus, tapi kalau sekarangnya ancur lebur ya kita juga udah bisa membayangkan yang akan nunggu 10 tahun. Setahun yang akan datang apa yang terjadi seperti itu. Sekali lagi saya di sini bukan karena saya bisa, tapi karena saya ingin berbagi praktik baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kerjaan Bapak Ibu berada di sini dan mendukung saya. Dan saya harap untuk kedepannya ada calon-calon penerus saya di sini, gitu kan? Iya. Nah, bukan artinya gini, Bapak Ibu. Saya awalnya berpikirnya seperti itu. Ya ketika kita berada di lingkungan pasif, kita juga akan pasif, percayalah itu. Tapi ketika kita berada di lingkungan orang yang mulai bergerak, yang kita malas, awal-awalnya terpaksa, lama-lama kita mulai sadar diri, gitu. Artinya seperti itu. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini mendukung saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rancangan aksi nyata, budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.